Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sutanti dengan NIM STE 2022022777. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan matkul metodologi penelitian yang berjudul Analisis Dampak Pembelajaran Daring terhadap Motivasi Belajar Siswa MI Muhammadiyah Surabaya. Latar belakang dari jurnal ini adalah pandemi COVID-19 telah melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia kurang lebih sekitar 15 bulan sejak pertengahan bulan Maret 2020 hingga bulan Juni 2021. Data perkembangan COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 1.850.481 orang, meninggal sebanyak 57.138 orang. Persebaran COVID menyebar di berbagai wilayah, khususnya kota-kota besar, misalnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga kota kabupaten di Indonesia. Tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan penyebab penurunan motivasi belajar siswa yang menyebabkan menurunnya nilai belajar saat melakukan pembelajaran melalui online daripada pembelajaran melalui tatap muka. Metode penelitian. Metode penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2016, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan dilandaskan pada filsafat pospositivisme, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci atau penentu dalam pengambilan data sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini dilakukan penulis hanya di lingkungan MI Muhammadiyah Surabaya, khususnya pada kelas yang diampu oleh penulis yaitu kelas 4. Subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini yaitu ada 5 orang wali murid dan 5 siswa kelas 4 MI Muhammadiyah Surabaya. Jadi di sini subjek dari penelitian ini adalah ada 5 orang wali muridnya dan ada 5 siswa. Objek dari penelitian ini adalah dampak pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa akibat pandemi COVID-19. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi mengakibatkan pergeseran peran antara guru dan orang tua atau orang tua yang mendampingi siswa selama pembelajaran daring tersebut. Hal ini bisa diartikan bahwa orang tua atau wali murid selain menjadi orang tua yang sebenarnya di rumah, juga berperan sebagai pendamping siswa belajar di rumah atau berperan menjadi wali kelasnya di rumah. Peran serta orang tua dalam pembelajaran siswa, baik dalam pemahaman materi juga pemahaman karakter, akan sangat menentukan kesuksesan siswa dalam setiap pembelajarannya selama pandemi berlangsung. Kelebihan penelitian yaitu ada 4. Kelebihan penelitian ini antara lain ada 4, yaitu 1. Relevansi kontekstual. Penelitian ini sangat relevan dengan kondisi nyata yang terjadi selama dan pasca pandemi COVID-19. Pembelajaran daring merupakan fenomena yang belum pernah terjadi secara masif sebelumnya, sehingga dampaknya perlu dikaji. 2. Memberikan gambaran nyata. Penelitian ini membantu menggambarkan secara konkret bagaimana siswa MI yang biasanya berada pada tahap pendidikan dasar mengalami perubahan dalam proses belajar dan motivasi belajar selama pembelajaran daring. Keempat, yaitu kontribusi terhadap pengembangan strategi pembelajaran. Merancang strategi pembelajaran daring yang lebih efektif. 4. Yaitu fokus pada usia dini. Penelitian ini
penting karena fokus pada siswa MI usia 6-12 tahun, yaitu usia yang sangat masih membutuhkan bimbingan langsung dan interaksi sosial yang intens, sehingga dampak dari perubahan cara belajar sangat besar. Kekurangan dari penelitian yaitu ada satu, keterbatasan ruang lingkup. Penelitian ini hanya dilakukan di satu madrasah, MI Muhammadiyah 5 Surabaya, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi ke semua madrasah atau sekolah dasar di Surabaya atau Indonesia secara keseluruhan. 2. Ada kurangnya data kuantitatif pendukung. Penelitian semacam ini seringkali bersifat deskriptif atau kualitatif. Tanpa data kuantitatif yang kuat, sulit untuk menarik kesimpulan yang berbasis statistik mengenai hubungan antara pembelajaran daring dan motivasi. Hasil dari diskusi atau rekomendasi yaitu ada berdasarkan wawancara bersama 5 orang wali murid dan 5 siswa yang ada pada kelas 4, ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa yang memiliki nilai rata-rata sedang selama pembelajaran tatap muka, kemudian mengalami penurunan pada pembelajaran daring berlangsung, yaitu banyak mendapat bantuan penyelesaian tugas dari orang tua atau saudara atau orang yang sedang mendampingi belajar. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu mulai dari durasi waktu yang dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan tugas masih kurang, sarana dan prasarana kurang memadai seperti HP yang harus digunakan bergantian. Faktor tersebut mengakibatkan semangat siswa yang terkadang naik dan juga terkadang turun saat melakukan pembelajaran daring. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan temuan penulis dari wawancara dengan wali murid dan siswa di kelas, diperoleh kesimpulannya yaitu motivasi belajar siswa yang biasanya memiliki nilai tinggi dari standar KKM saat pembelajaran tatap muka, ternyata selama pembelajaran daring menurun banyak nilai di bawah KKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mulai dari durasi waktu yang dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan tugas, saran dan prasarana seperti HP yang harus digunakan secara bergantian, hingga semangat siswa yang naik turun saat melakukan pembelajaran daring. Kebutuhan dan kondisi dari tiap siswa yaitu yang berbeda-beda. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.